Khubayb bin Adi bersama 10 orang rombongan berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk mengetahui keadaan Mekah. Rombongan dipimpin oleh Asim bin Zaid Al-Ansari. Sampai tiba di satu tempat sudah dekat ke Mekah bernama Al-Had'ah. Berita pun nyampai kepada musyrikin Quraisy. Maka dengan segera musyrikin Quraisy mengirimkan pasukan ahli panah hampir mencapai 200 orang untuk mengepung 10 orang sahabat yang melaksanakan tugas suci dari Rasulullah SAW. Menurut satu riwayat untuk menyebarkan ajaran Allah, karena ada permintaan dari Mekah sendiri. Terlepas permintaan itu benar ataukah memang tipu daya. Namun ternyata setelahnya tiba di tempat tersebut, dikepunglah oleh hampir 200 orang pasukan panah. Asim sebagai pemimpin yang diangkat Rasulullah memutuskan untuk segera naik ke bukit. Maka naiklah semuanya ke bukit. Bukit tersebut dikepung oleh 200 orang dan mereka manggil-manggil, "Inzilu, turunlah kalian. Kami tidak akan mengganggu kalian kalau kalian mau berdamai dengan kami. Kalau kalian mau kompromi dengan kami, turunlah kalian." 10 orang menunggu keputusan pemimpinnya, yaitu Asim. Dan Asim langsung menegaskan, "Amma ana fala anzil fi dhimmati kafir." Aku tidak mungkin turun untuk bernaung di bawah ketiak orang kafir. Mendengar kalimat tersebut, maka Asim menjadi sasaran pertama serangan panah yang dilontarkan oleh musyrikin Quraisy. Ketika itu pula dia mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah sebagai mati syahid yang pertama dari 10 orang. Yang lain-lainnya ditunggu untuk turun, tidak ada juga yang turun. Mereka lebih memilih ikut pemimpinnya. Maka satu persatu dihantam dengan panah. Berjatuhanlah 7 orang. Meninggal 7 orang pada waktu yang sama. Disisakan 3 orang, yaitu Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathinnah, dan Abdullah bin Tariq al-Balawi. Disisakan oleh mereka 3 orang untuk supaya turun. Maka mulailah mereka turun. Ketika sudah turun dan sudah bertemu dengan pasukan, ternyata mereka langsung diberogol. 1 orang lagi, yaitu Abdullah, tidak mau turun, dia di belakang dan akhirnya dihantam juga, meninggallah pada waktu itu. Tinggal 2 orang, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinnah. Dibawa ke Mekah. Setibanya di Mekah, Khubayb bin Adi sudah ditunggu oleh Bani Harith. Bani Harith ingat bahwa Al-Haris, orang tua mereka pada waktu perang Badar, dibunuh oleh Khubayb bin Adi. Maka dijuallah Khubayb bin Adi oleh pasukan tersebut kepada Bani Haris, menurut riwayat senilai 100 ekor unta. Setelahnya Bani Haris merasakan punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Khubayb bin Adi. Maka Khubayb hidup bersama mereka dalam tawanan, dalam tahanan, dalam sel besi yang tidak bisa keluar dan kakinya diikat. Diupayakan oleh Banu Haris supaya Khubayb betul-betul tersiksa dalam sel, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, biar dia menderita kelaparan dan kehausan. Ketika seorang wanita dari Bani Haris menjenguk Khubayb bin Adi, dan Khubayb bin Adi sempat bertatap muka dengan wanita tersebut, dan Khubayb bin Adi minta kepada wanita untuk supaya dikasihkan pisau, ingin membersihkan dirinya, karena dia sudah yakin tidak lama lagi akan dihukum mati. Maka si wanita pun ngasih pisau. Tanpa disengaja, anak si wanita tersebut mendekat kepada Khubayb bin Adi, dan sampai anaknya berada di pangkuan Khubayb bin Adi, sementara Khubayb sedang megang pisau. Jelas kaget ibunya, ketakutan. Khubayb berkata, "Engkau merasa takut ya, anak kamu aku bunuh?" Kata Khubayb, "Aku tidak akan melakukan hal itu."
Aku hanya ingin menyayangi anak kamu. Sampai si perempuan tersebut berkata, aku tidak pernah menemukan orang sebaik ini. Dan akhirnya Khubayb didatangi oleh Banu Harith. Dilontarkan kepadanya ancaman yang sangat berat. Wahai Khubayb, tidak lama lagi engkau akan mendapatkan siksaan yang sangat berat yang tidak pernah dikenal dalam sejarah Arab. Siksaan apa yang akan kau timpakan kepadaku? Dia menjawab, kau akan disalib. Sudah disiapkan tiang salib yang berada di tempat di luar tanah suci. Waktu itu belum diketahui mana batas tanah suci, tapi mereka tahu itu di luar Mekah, yaitu di Tan'im. Maka setelahnya Khubayb bin Adi mendengar ancaman akan dibunuh sebentar lagi, dia akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah, mati syahid. Bukan takut, malah terlihat pada wajah Khubayb bin Adi justru ceria dan bahagia. Dan dia ditawari oleh Banu Harith, sebetulnya boleh-boleh saja kalau kamu mau menyampaikan permohonan sebelum engkau terkena hukuman. Kira-kira apa yang engkau minta dari kami? Khubayb menyatakan, kalau boleh aku minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Maka diizinkan, mereka pergi, silakan kau lakukan sholat. Mereka berharap Khubayb memohon kepada Allah izin untuk bergabung dengan musyrikin Quraisy. Ternyata tidak, tapi tetap menikmati sholat. Setelah itu mereka berbisik-bisik. Khubayb terbukti sudah merasakan takut dengan mati, maka dia sholat terus. Mendengar bisikan tersebut, Khubayb segera menyelesaikan sholatnya. Jangan sampai mereka orang-orang musyrikin memandang bahwa orang yang sudah meraih nikmat iman takut mati. Enggak ada artinya takut mati. Ditakuti ataupun tidak, pasti tiba pada waktunya yang sudah tepat. Maka Khubayb selesai sholat, dia berdiri menatap wajah satu persatu orang yang ada di sekitarnya dari Banu Harith sambil berkata, laula an tahsabu an-nabi jaza'an minal maut lazdadtu salatan. Kalau sekiranya kalian tidak mengira aku takut mati, akan kulanjutkan salat. Aku sedang menikmati komunikasi dengan Zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar. Apalah artinya takut mati? Justru kalau aku mati sekarang, aku akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, dan engkau semuanya akan mati juga, dan akan mendapatkan kehinaan yang tiada hingganya. Akhirnya dia berkata, Allahumma ahsi madada waqtulhum badada. Ya Allah, hancurkan mereka dengan sekejap saja. Bagaimanapun banyaknya mereka, sangat lemah di hadapan engkau ya Allah. Maka mendengar kalimat itu, Banu Harith sudah semakin meningkat marahnya. Maka dibawalah Khubayb bin Adi ke tempat di mana salib sudah tersedia. Diperlihatkanlah, inilah salib. Engkau akan menderita di salib ini. Khubayb menatap wajah orang kafir dengan begitu tenang. Yang terlihat oleh Khubayb bukan salib, tapi di balik salib ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada ridha Allah, ada kedudukan yang sangat tinggi. Itulah nikmatnya iman. Sehingga dalam kondisi yang sangat mencekam menurut ukuran kita, justru Khubayb sempat menggubah syair. Ini menggambarkan betapa tenangnya dia. Dia mengungkapkan beberapa bait syair, antara lain dia mengatakan, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala usali shinrin mumazza'i. Tidak kuhiraukan dari mana datangnya kematian menuju aku, selama memang aku dijemput kematian dalam keadaan muslim, dan dengan adanya tiang salib yang sudah menunggu aku, yakin curahan barokah akan tercurah pada diriku.